Selamat datang di podcast perdana kita dari Studio Promkes. Jauhi penyakit, dekati aku. Hai, perkenalkan, aku Nadia, biasa dipanggil Rara. Dan ini rekan aku. Halo, aku Natasha, biasa dipanggil Nat. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas bahaya merokok di tongkrongan anak remaja nih, Nat. Wah, bagus tuh, Ra. Soalnya kan banyak banget ya teman-teman di sini anak-anak remaja yang nongkrong tanpa ngerokok. Pasti ada banget tuh ngerokok sambil nongkrong. Tapi aku penasaran deh, Nat. Kenapa sih mereka tuh kayak pengen banget tuh melakukan merokok dalam tongkrongan gitu loh? Aku juga bingung sih, Ra. Gimana kita tanya aja ke narasumber kita. Oh iya, bagus tuh. Kita panggilin ya narasumber kita ya. Iya. Nah, sobat muda, pasti kamu penasaran kan siapa nih narasumber kita kali ini? Untuk mempercepat waktu, kita panggil aja nggak sih, Nat? Iya, betul banget, Ra. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, sobat muda, kita udah kedatangan nih narasumber kita yang seru. Siapa tuh? Ada Kak Tisha sama Kak Erika. Halo Kak Tisha, Kak Erika. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik ya kalau aku. Aku juga alhamdulillah baik. Aku mau nanya, kakak tuh kuliah di jurusan apa sih kalau boleh tahu? Kebetulan aku sama Tisha itu kuliah di jurusan promosi kesehatan di Universitas Negeri Yogyakarta. Betul, Kak. Oh, promosi kesehatan itu mempelajari tentang apa sih Kak? Jadi Promkes atau promosi kesehatan ini lebih ke mempelajari tentang bagaimana cara kita mempromosikan kesehatan, atau bisa juga dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi serta mengedukasi masyarakat mengenai cara pencegahan berbagai macam penyakit gitu kan. Wah, seru banget tuh. Nah, kalau sosialisasi tentang bahaya merokok itu termasuk nggak sih, Kak? Termasuk dong Kak. Itu justru malah lebih sering kita sosialisasiin ke kalangan remaja nggak sih Kak? Iya, Karena benar. kan menurut data kalangan remaja sekarang aja pasti tuh saat nongkrong itu udah pasti ngerokok. Bener nggak? Bener nggak Kak Tisha? Betul banget Kak. Oh, berarti saat ini masalah utamanya itu merokok di kalangan remaja Kak? Bener. Iya. Nah, kalau menurut mereka sendiri, apa sih yang membuat remaja tuh merokok di kalangan saat ini? Nah, itu pasti pertama faktor lingkungan sih Kak. Karena faktor lingkungan tuh mempengaruhi banget tumbuh kembang remaja. Yang kedua, karena kurangnya penyuluhan dalam pendidikan remaja. Karena adanya penyuluhan ini tuh sangat membantu remaja mengetahui tentang dampak kesehatan yang ditimbulkan dari bahaya merokok itu. Tapi kan tadi Kak Erika bilang kan, kalau misalnya salah satu permasalahan dari ngerokok itu ada dampak kesehatannya. Mungkin sobat muda yang menonton podcast ini juga penasaran nih Kak, apa sih dampaknya itu Kak? Nah, dampaknya sendiri itu lebih ke berpengaruh ke beberapa penyakit sih Kak. Contohnya seperti kanker, terus gangguan pada paru-paru, dan gangguan pernafasan. Oh, banyak juga ya dampak dari bahaya merokok sendiri. Nah, faktor apa sih yang mendorong remaja tuh kayak pengen banget untuk merokok? Kalau setahu aku sendiri dari banyaknya remaja yang aku lihat itu mereka tuh karena ingin tampil keren. Karena kan ngerasa kayak, wah temen aku ngerokok, masa aku enggak? Terus mereka itu lagi mencari jati diri juga. Terus faktor lainnya yaitu pengaruh dari lingkungan sih Kak. Masih balik lagi ke awal, pengaruh dari lingkungan. Oke sobat muda, tadi kan kita udah mendengar nih pendapat dari Kak Erika. Sekarang kita mau nanya pendapat ke Kak Tisha. Menurut Kak Tisha, apa sih dampak ngerokok di kalangan remaja yang mempengaruhi dinamika sosial dan hubungan antar teman itu sendiri itu gimana Kak? Oke Kak Natasha, jadi kita ngomongin pengaruh dan dampak ya. Kalau menurut aku sendiri, merokok di kalangan remaja ini nggak cuman mempengaruhi di kebiasaan individu aja Kak, tapi juga berdampak pada dinamika sosial yang kompleks dan juga bisa berdampak menjadi sebuah tekanan remaja itu. Karena yang seperti kita tahu ya Kak, sekarang remaja zaman sekarang itu kayak misalnya ada nih temen yang ngomong, kamu nanti kalau nggak merokok nggak masuk circle kita nih, Iya, gitu. betul. Itu kan bisa jadi tekanan tersendiri untuk remaja tersebut. Terus juga bisa mempengaruhi perubahan gaya hidup. Biasanya orang-orang yang suka merokok itu kan kalau habis makan kayak harus banget wajib merokok gitu, iya kan. Terus kalau misalkan nggak merokok nanti mulutnya pahit, asam. Padahal ya Kak, itu tuh jadi kebiasaan buruk yang harus dihindari karena itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita dan itu nggak baik gitu Kak. Nah, lalu bagaimana sih cara kita agar menyadarkan bahwa bahaya merokok itu sendiri kepada kalangan remaja itu? Oke Kak, kalau menurut aku cara meningkatkan kesadaran remaja mengenai bahaya rokok ya Kak,
itu bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada remaja itu sendiri, atau bisa juga kita melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan biasanya remaja-remaja zaman sekarang itu kalau dikasih tahu dengan cara yang keras, mereka cenderung malah jadi berontak gitu Kak. Nah, untuk menghindari hal itu bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada remaja supaya remaja mau gitu mendengar apa yang ingin kita sampaikan dan jadinya enak gitu loh tersampaikan pesan apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu Kak. Baik. Lalu apa sih Kak langkah-langkah yang harus kita ambil untuk menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok di tongkrongan? Nah, untuk menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah praktis dan juga kesadaran bersama Kak. Nah, untuk itu langkah-langkah itu bisa melalui pendidikan tentunya dan juga dari lingkungan sekitar. Kayak misalnya di lingkungan itu ditulisin bebas asap rokok atau dilarang merokok di sini, atau bisa juga dengan membuat suatu tempat yang di situ khusus untuk merokok gitu supaya orang-orang yang nggak merokok itu nggak terpapar asap rokoknya. Dan juga yang paling penting itu adalah mengkampanyekan bebas asap rokok supaya masyarakat juga tahu apa aja bahaya merokok. Dan yang paling penting lagi Kak, untuk kalangan remaja itu merupakan partisipasi orang tua gitu dalam mungkin mendidik atau memberitahu anaknya bahwa merokok itu bukanlah hal yang baik dan nggak sehat gitu Kak. Nah, benar banget nih sobat-sobat muda, apalagi kalau sobat muda di sana menerapkannya, benar gak Nat? Betul banget Ra, apalagi kita kan harus hidup sehat, itu penting. Nah, aku di sini ada pertanyaan nih buat Kak Tisha sama Kak Erika. Kan nanti Kak Tisha sama Kak Erika kan bakal jadi orang tua nih. Nah, apa yang dilakukan Kak Tisha sama Kak Erika menjadi orang tua nanti agar mencegah anak remaja untuk merokok itu? Oke, mungkin bisa kayak Erika dulu ya kalau itu. Terima kasih Kak Tisha sebelumnya. Di sini mungkin kalau dari aku pribadi, aku lebih ke ngajarin anak aku untuk terbuka sih ke orang tuanya, termasuk ke ibunya. Karena kan biasanya anak-anak tuh lebih gampang terbuka ke ibu gitu dan lebih didengar gitu kan omongan ibunya. Mungkin kalau dari aku lebih terbuka ke orang tuanya. Dan dari orang tua sendiri tuh ngajarinnya nggak saat remaja Kak, saat dia udah ngerokok tapi kita ngajarin terus kayak mengasih contoh-contoh gitu sejak dia kecil atau dewasa menginjak remaja gitu, termasuk ke anak cowok. Kan biasanya anak cowok tuh lebih gampang terpengaruh gitu ya Kak. Mungkin kayak aku sendiri kayak ngasih tau lah dampak merokok itu sendiri apa sih, bahayanya apa. Terus aku kayak lebih ngasih edukasi aja kayak nggak semuanya tuh harus kita ikutin dari segi lingkungan pertemanan atau lingkungan sekolah gitu Kak. Tapi Kak, kalau misalnya anak perempuan Kakak yang merokok itu gimana? Waduh, kalau anak banget ya itu. kalau anak perempuan sendiri mungkin dari aku lebih ke ya hampir sama Kak, tapi lebih ngajarin kayak nggak seharusnya nggak sih Kak kalau perempuan itu merokok kayak nggak etis aja dilihat orang, bahkan kayak yang cowok aja walaupun terlihatnya biasa aja tapi kan mereka kayak apa nggak bahaya, apalagi cewek gitu kayak ya nggak enak dilihat aja kayak kesannya nakal banget sih gitu kan. Benar. Nah, Mungkin kalau dari aku itu aja sih Kak. bagus banget ya pendapat Kak Erika. Nah, sekarang nih menurut pandangan Kak Tisha. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kurang lebih sama ya Kak, kayak Kak Erika. Cuman mungkin aku sedikit nambahin bisa dengan diberikan contoh atau teladan gitu ke anak-anak kita nanti. Karena kan biasanya remaja zaman sekarang itu lebih ke meniru gitu, apa yang dia lihat ya itu yang akan dia lakukan gitu. Nah, supaya dia bisa melakukan hal-hal yang baik itu bisa dimulai dari orang tuanya, dari aku sendiri mungkin ya jangan merokok supaya anak aku nggak merokok seperti Benar itu. banget itu. Dan juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif kayak misalkan berolahraga, terus melakukan hal positif yang lain lah yang Lebih bisa mengalihkan iya ya, Kak. benar dan lebih bermanfaat dan memberi edukasi tadi benar supaya mereka nggak merokok gitu. Nah, tapi Kak, sekarang kan ngerokok tuh cuman bukan rokok doang kan, ada berbagai macam bentuk rokok seperti rokok elektronik. Nah, misalnya itu anak kakak meminta izin kayak, "Ma, aku mau ngerokok." Itu gimana pendapat kalian berdua? Merokok yang elektronik ya, kayak vape atau semacamnya. Siapa dulu nih? Mungkin Kak Tisha dulu nanya Kak Tisha. Kalau dari aku sendiri sama aja ya Kak, mau itu rokok biasa atau elektronik itu sama-sama berbahayanya. Bahkan menurut aku kayaknya lebih bahaya yang elektronik gak sih Kak? Karena itu kan elektronik itu pasti ada elektriknya, iya
kayak gitu. Ada saluran listrik Iya. kayak gitu Kak. Dan berdasarkan apa yang pernah aku baca sebelumnya itu malah justru lebih berbahaya ketimbang rokok yang biasanya. Jadi dua-duanya sama bahayanya, jadi ya sama-sama nggak boleh. Kalau Kak Erika? Ya hampir sama Kak, dan kita lebih mengawasnya lebih ketat aja sih Kak. Tapi yang ketatnya itu nggak membebani mereka dan mereka nggak merasa kayak Dikekang bener gitu. banget Kak. Gitu. Soalnya kan kayak sama-sama berbahaya dan apa ya kayak gitu kan namanya anak tuh lagi masa-masanya penasaran gitu. Betul. Jadi kita lebih kayak ngasih edukasi tapi secara pelan-pelan gitu Kak. Jadi kayak mau yang elektrik atau yang biasa tuh nggak baik sama sekali buat tubuh kita. Calon orang tua yang hebat gak sih, Ra? Nah iya Nat, narasumber kali ini kan emang hebat-hebat banget nih. Tapi sayang banget, Ra. Podcast kali ini sampai sini aja. Tapi tenang aja, siapa tahu kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya yang gak akan kalah seru nih. Betul. Buat sobat muda, tetap stay tune aja di YouTube Promkes. Kami pamit undur diri. Promkes. Jauhi penyakit, dekati aku. Bye-bye.